Halo semua, sudah lama Top Car tidak update mobil bekas yang kalian cari. Untuk itu, saya akan kasih kalian rekomendasi mobil bekas murah di tahun ini. Untuk lokasi dan nomor telepon, ada di dalam video. Jadi tonton sampai habis. Suzuki R3 bisa jadi pilihan utama Anda saat mencari MPV yang mampu mendukung aktivitas harian Anda bersama keluarga. Pasar low MPV memang sangat menggairahkan. Berawal dari kehadiran Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia, membuat kelas MPV kompak ini langsung menjadi primadona. Kesuksesan dinamik duo tersebut menginspirasi pabrikan lain untuk turun di kelas yang sama. Salah satunya adalah Suzuki, yang memperkenalkan Suzuki R3. Awalnya pabrikan berlambang huruf S ini memperkenalkan R3 konsep pada ajang IIMS 2010. 2 tahun berselang, Suzuki R3 pun resmi mengaspal di Indonesia. Nama R3 sendiri berasal dari gabungan kata R, huruf R, yang singkatan dari row atau baris. Sementara arti 3, yang bisa diartikan sebagai MPV dengan 3 buah baris jok dengan kapasitas 7 tempat duduk. Dengan dimensi yang kompak, R3 menawarkan akomodasi, kepraktisan dan fungsionalitas yang mumpuni khas MPV. Suzuki R3 hadir dengan 3 tipe, yakni G, GL dan yang paling mewah, GX. Kali ini akan hadirkan review Suzuki R3, yang merupakan salah satu MPV favorit Indonesia. Suzuki R3 yang hadir di hadapan Anda kini merupakan peralihan dari model generasi pertama menuju ke generasi kedua. Meski masih menggunakan wajah lama, namun LMPV Suzuki ini tetap hadir dengan kualitas terbaiknya. Ingin tahu lebih detail? Yuk kita simak review Suzuki R3 berikut ini. Dengan desain dan garis yang minimalis. Namun justru itulah yang membuatnya tampil lebih elegan. Suzuki mengedepankan detail dari bahan krom yang membuatnya terlihat mewah. Desain lampu depan memiliki desain membulat namun menyipit di bagian sisinya. Buat kalian yang berminat dengan mobil ini, bisa hubungi nomor berikut. Honda Jazz merupakan salah satu hatchback favorit di kalangan anak muda Indonesia. Kehadiran pertama kali Honda Jazz di Indonesia berada di tahun 2005. Saat itu kehadiran hatchback kompak ini langsung mendapat sambutan meriah dari konsumen Indonesia. Bentuknya yang membulat khas desain ala Jepang seketika terpatri di benak konsumen. Sekarang Honda Jazz sudah memasuki generasi ketiga dengan nama All New Honda Jazz yang memiliki kode bodi GK5. Banyak perubahan yang terjadi pada generasi ketiga ini. GK5 sendiri mulai hadir di Indonesia sejak tahun 2013 dan masih berlanjut hingga sekarang. Dimensinya masih tetap kompak, namun dengan penambahan berbagai fitur canggih yang sangat membantu ketika kita berkendara. Dari segi tampilan alias eksterior, GK5 mempunyai tarikan garis bodi yang tajam, agresif dan kekar. Hal ini agar desain bodinya selaras dengan saudara-saudara lainnya seperti Honda Civic dan CR-V yang mengusung konsep solid wing face. Di mana lampu depan didesain dengan pipih dan dipadukan grill berukuran besar. Pada lampu depan sudah disematkan proyektor agar mampu memberikan penerangan yang optimal. Di bagian belakang juga mempunyai karakter kekar dan sporty, berkat tarikan garis tegas yang melintang dari lampu depan dan berujung ke desain lampu belakang. Sekilas, siluet desain lampu belakang ini mirip dengan saudaranya yaitu All New Honda Civic. Dan karena ini adalah tipe RS, maka bodinya sudah disematkan dengan body kit yang lebih sporty. Bumper dengan desain airdam besar di bagian kiri kanan bumper depan berhasil membuat tampilannya semakin sporty. Semakin gagah berkat pemakaian DRL dengan posisi vertikal di bagian airdam. Buat kalian yang berminat dengan mobil ini, bisa hubungi nomor berikut. Honda CR-V jadi salah satu living legend SUV monocoque di Indonesia. Hingga saat ini, sudah ada 5 generasi CR-V yang beredar di tanah air. Salah satu generasi tersukses Honda CR-V yaitu dengan kode sasis RE1 dan RE3 atau yang kita kenal sebagai CR-V kura-kura. Sebutan kura-kura ini muncul karena desain jendela baris ketiga yang bulat mengerucut ke belakang. Desain atapnya pun agak cembung sehingga mirip sebagai cangkang kura-kura. Julukan kura-kura ini juga pas untuk menggambarkan ketangguhannya melintasi beberapa generasi, karena masih tetap eksis untuk saat ini. Honda CR-V Gen 3 ini diproduksi antara 2007 sampai 2012. Generasi ini menawarkan 2 jenis pilihan mesin yakni mesin berkapasitas 2.0L dan 2.4L dengan teknologi IVTEC andalan Honda.
Meskipun usianya ada yang sudah lebih dari 10 tahun, tapi desain medium SUV ini masih terlihat stylish dipakai di 2021. Honda CR-V generasi ketiga bisa dibilang lebih sukses dari generasi kedua. Bahkan, model ini dinilai cukup spesial dibandingkan generasi keempat yang tak begitu dilirik, dan berhasil mengungguli Nissan X-Trail T31 sebagai pesaingnya. Selama kurang lebih 5 tahun dijual, CR-V Gen 3 pada tahun 2010 mengalami facelift. Kalau kamu berminat untuk membeli CR-V, akan disuguhkan dua opsi mesin yaitu 2.0 dan 2.4 liter. Mesin R20AI VTEC SOH menghasilkan tenaga 150 PS, 6.000 revolusi per menit dan torsi 197 Nm, 4.200 revolusi per menit. Pilihan transmisi untuk tipe ini memakai 6-speed MT dan 5-speed AT. Berdasarkan pengalaman pengguna, konsumsi bahan bakar untuk perjalanan via tol bisa menembus 16 km per liter untuk CR-V 2.0 manual. Lumayan irit bukan? Buat kalian yang berminat dengan mobil ini, bisa hubungi nomor berikut. Saat kehadirannya pada tahun 2016 lalu, Toyota Calya dan saudara kembarnya, Daihatsu Sigra langsung menggebrak di pasar low-cost green car, LCGC, dengan model MPV. Dengan mesin 1.2 liter, Toyota Calya langsung didaulat sebagai MPV Toyota dengan harga paling terjangkau plus paling efisien. Jika Anda berniat untuk membelinya, simak terlebih dahulu ulasan mengenai kelebihan dan kekurangan dari Toyota Calya berikut ini sebagai bahan pertimbangan Anda. Senjata utama Toyota Calya adalah kemampuannya dalam memuat 7 penumpang dengan nyaman. Sehingga sesuai dengan karakter pasar Indonesia yang kerap bepergian dengan orang banyak. Sebagai LCGC MPV 7 seater juga ideal untuk digunakan sebagai mobil keluarga atau untuk kepentingan lainnya. Selain itu, Toyota Calya juga dibekali dengan mesin kompak berkapasitas 1.2 liter yang terbukti bisa diandalkan dan efisien. Toyota juga membekalinya dengan transmisi manual dan otomatis yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Performanya juga terbukti mumpuni bahkan ketika dimuati hingga 7 penumpang. Toyota Calya juga dibekali dengan fitur cukup lengkap. Sebut saja seperti headlight yang sudah mengadopsi LED. Untuk fitur keselamatan, Calya juga sudah dibekali dengan dual SRS airbag, rem ABS dan EBD, sensor parkir dan kunci dengan immobilizer. Sehingga bisa menjadi alternatif jitu jika Anda membutuhkan MPV kekinian dengan harga terjangkau. Buat kalian yang berminat dengan mobil ini, silakan hubungi nomor berikut.